Baik, di sini saya akan menjelaskan ulang materi yang berjudul konsep dasar media pembelajaran. Yang pertama itu ada pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai perantara untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam proses pembelajaran, sehingga dapat merangsang pikiran, perhatian, dan minat peserta didik untuk belajar. Dan selanjutnya itu ada media pembelajaran, itu berasal dari kata media yang berarti perantara atau penyalur pesan dari sumber pesan kepada penerima pesan. Dan yang kedua ada hakikat pembelajaran. Pembelajaran merupakan proses yang disengaja dan dirancang secara sadar untuk mengubah perilaku peserta didik melalui interaksi dengan lingkungan belajar. Perubahan yang terjadi dalam proses belajar meliputi 3 ranah, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Dan yang ketiga ada model komunikasi dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran terdapat proses komunikasi antara guru dan peserta didik. Komponen komunikasi itu meliputi sender encoding, terus channel atau media, terus ada receiver, dan decoding atau flashback. Contohnya tuh guru menjelaskan tentang gajah dengan menggunakan gambar, video, atau boneka agar lebih mudah dipahami oleh siswa. Dan yang keempat ada noise atau gangguan dalam komunikasi. Jadi noise itu adalah gangguan yang dapat menghambat penyampaian pesan dalam proses komunikasi pembelajaran. Noise dapat berasal dari faktor luar seperti suara bising di lingkungan, dan faktor dalam yaitu seperti kurangnya perhatian atau kondisi fisik peserta didik. Dan yang kelima ada tujuan pemanfaatan media pembelajaran, yaitu penggunaan media pembelajaran bertujuan untuk yang pertama itu memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalitas sehingga mempermudah peserta didik dalam memahami pesan yang disampaikan. Dan yang kedua ada mengatasi keterbatasan ruang waktu dan daya indera. Dan yang ketiga ada menarik minat perhatian peserta didik dalam proses pembelajaran. Dan yang keempat menimbulkan gairah belajar peserta didik. Dan yang kelima itu memungkinkan terjadinya interaksi yang lebih langsung antara peserta didik dengan lingkungan dan kenyataan. Dan yang keenam itu ada meningkatkan anak didik belajar sendiri menurut kemampuan dan minatnya. Dan yang ketujuh ada mempersamakan pengalaman dan persepsi antara peserta didik dalam menerima pesan.